Halo teman-teman, apakah Anda merasa bahwa pejabat Kementerian Keuangan itu tidak boleh merangkap jabatan atau boleh merangkap jabatan pada BUMN? Jadi ini ada satu video baru nih, nggak baru juga sih ya, video dari DPR nih kalau nggak salah ya. Kejadian di DPR, Ibu Rieke Diah Pitaloka. Coba gue share ke teman-teman semua ya, supaya kita bisa dengar bersama kejadiannya. Jadi Ibu Rieke ini mengatakan ada 39 pejabat Kemenkeu rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Kita dengarkan sebentar. Keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa eh, apa namanya para dirjen, deputi, eselon 1 dan 2 itu juga tidak boleh rangkap jabatan karena tidak usah indikasi kuatnya pasti terjadi konflik of interest. Saya ambil contoh, boleh nanti ditelusuri. Beberapa waktu lalu itu dari Kementerian Keuangan ada 39 komisaris di BUMN. Padahal posisi-posisi komisarisnya adalah di BUMN yang misalnya mendapatkan penugasan negara. Nah, penugasan negara itu artinya ada pengucuran dana dari APBN kepada suatu BUMN yang mendapatkan penugasan negara, di mana wewenang keuangan itu adalah di bendahara negara, yaitu Menteri Keuangan, yang kemudian diatur oleh jajarannya, para dirjen ini, tapi dirjen ini kemudian jadi menteri, jadi komisaris di BUMN. Contoh pada kasus Telkom yang akhirnya menjadi kasus pengadaan BTS atau penugasan negara untuk daerah tertinggal itu, ya. Nah itu kan sebetulnya benar-benar terjadi. Mau dibilang kami nggak tahu begitu. Nah, jadi kita masih ingat teman-teman ya, di Direktorat Jenderal Pajak itu waktu itu ada satu orang namanya Suryo Utomo. Suryo Utomo itu adalah Direktur Jenderal Pajak. Sebelum dia resign, sebelum dia berhenti dipecat ya dari jabatan dirjennya, dia sudah menjabat yang namanya komisaris utama di yang namanya BUMN Bank BTN. Kalau nggak salah ya Bank BTN, dia komisaris utama gitu ya. Kita waktu itu bingung loh, kok bisa dia menjadi komisaris utama di Bank BTN? Ternyata itu mungkin diduga adalah soft landing untuk memberikan dia tempat ketika dia dipecat. Setelah dia dipecat, mundur ya, dia dia masih menjabat sebagai Excellent 1. Setahu gue ya, mudah-mudahan nggak salah ya. Dia masih menjabat sebagai Excellent 1, yaitu direktur apa gitu deh. Intelijen atau apa gitu, atau tenaga IT atau apa deh. Pokoknya dia masih Excellent 1 gitu loh. Dan berarti kan saat ini, sekarang ini nih, dia merangkap jabatan sebagai Excellent 1 sekaligus juga sebagai komisaris utama Bank BTN. Pertanyaan gua, itu salah atau tidak salah? Itu benar atau tidak benar? Itu melanggar hukum atau sesuai hukum? Gua juga tidak paham. Karena aku tidak paham, gua akan bertanya kepada ini, kepada ini kurang jelas ya. Gua akan bertanya kepada PPID Kementerian Keuangan, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Jadi gue bertanya kepada Menteri Keuangan, Kementerian Keuangannya, PPID-nya, satu, apakah benar Surya Utomo, pegawai Kemenkeu ini saat ini merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di salah satu BUMN di Indonesia? Yang kedua, jika benar, apa dasar hukumnya pejabat Kemenkeu itu boleh merangkap atau tidak boleh merangkap jabatan di BUMN? Yang ketiga, apakah sudah ditanyakan kepada beliau, dia itu punya rasa malu nggak? Atau nggak punya rasa malu ya? Kita mau tahu juga ya, orang ini apakah punya rasa malu atau enggak gitu loh. Yang keempat, apakah Menkeu Putbaya sudah mengetahui kejadian ini bahwa ada salah satu pegawai Kemenkeu yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN? Oke, nah ini penting teman-teman ya, karena jangan sampai nanti ada konflik of interest ketika dia rangkap jabatan di Bank BTN. Contoh nih ya, ketika Bank BTN kena SP2DK, dia tinggal telepon AR-nya, bro, lu kenal gue kan, Surya Utomo? Tolong dong dicabut SP2DK-nya. Kalau nggak berani cabut, kalau dia nggak mau cabut, dia telepon Bimo Wijayanto. Kan Pak Bimo ketika menjabat disuruh belajar sama Surya Utomo. Nih, gua ajarin nih, lu tolong cabut ya. Ini gua komisarisnya nih. Lu kalau nggak cabut, gua tempeleng lu gitu ya. Kira-kira gitu ya kalimat-kalimat kasarnya di negeri Konoha, teman-teman ya. Kalau Indonesia mah nggak ada kalimat-kalimat kasar kayak gitu ya. Jadi sangat berpotensi yang namanya dugaan konflik of interest, di mana di satu sisi dia sebagai pejabat publik
udah gitu Eselon 1, udah gitu di lingkungan perpajakan, udah gitu di lingkungan Kementerian Keuangan, sekaligus dia merangkap sebagai komisaris di sebuah BUMN. Akibatnya, BUMN ini alhasil akan terbebas dari semua masalah perpajakan. Itu kan dugaan gua gitu ya. Tetapi dugaan ini bisa kejadian. Supaya menghilangkan dugaan ini, maka kita harus berpatokan kepada hukum. Apakah dia melanggar hukum atau tidak melanggar hukum ketika dia menjabat? Kalau emang dia melanggar hukum, ya maka dia harus mundur. Tapi kalau dia tidak melanggar hukum, ya sudah, terserahlah. Walaupun sebenarnya ada konflik of interest, ada bagi-bagi eh, korupsi pajak dan sebagainya, kita nggak peduli karena tidak ada pelanggaran hukum, kayak gitu. Makanya gue bertanya kepada PPID, Kementerian Keuangan, apakah ada pelanggaran hukum. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan dijawab, teman-teman ya. Oke, sampai jumpa. Semoga terbantu.